Ya, kelihatan ya? PowerPoint saya kelihatan ya? Ya, oke. Kelihatan. Kita akan melanjutkan membahas tentang SDLC. Ada yang sudah membaca atau mengikuti pertemuan sebelumnya? SDLC singkatan dari apa? SDLC singkatan dari apa? Yang tahu? Hah? Singkatannya apa ini SDLC? Sekolah dasar. Halo. Kok diem kabeh? SDLC. Apa ya? Apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, berarti tidak baca yang kemarin nih. Buka siakat, hadir, tutup. Yang penting absen hadir. SDLC ini singkatan dari System Development Life Cycle. Ya, jadi sebagaimana orang mau bangun rumah, maka dia harus menentukan langkah-langkahnya nanti mau bagaimana. Ya, kalau rumah sih lazimnya ya bikinnya tentunya pondasinya dulu, kemudian dinding dan sebagainya. Ya. Nah, demikian juga dengan membangun sistem, tentunya juga ada langkah-langkah atau urutan-urutannya. Nah, salah satu metode atau urutan yang dipakai adalah SDLC. Ya, SDLC. Nah, nanti salah satunya kalau Anda menyusun skripsi juga akan ditanyakan ini. Ya, akan ditanyakan ini. Jadi metode apa yang digunakan untuk mengembangkan sistem? Jadi pertanyaannya dua biasanya. Ada metode untuk penelitiannya, ada metode untuk pengembangan sistem informasinya, aplikasinya. Kalau berkaitan dengan metode penelitiannya sudah ditentukan pakai R&D, ya, Research and Development. Tapi kalau nanti berkaitan dengan pengembangan aplikasinya, softwarenya, pakainya ada 3 pilihan biasanya. Yang pertama SDLC, yang kedua ada prototype, yang ketiga ada RAD. Nah, lihat materi sebelum ini. Nah, kebanyakan dari penggunaan atau pengembangan sistem informasi itu masih menggunakan SDLC. Walaupun sekali lagi terserah ya, bebas. Mau pakai SDLC boleh, mau pakai prototype boleh, mau pakai RAD juga silahkan. Tapi rata-rata dari kebanyakan yang ada itu menggunakan SDLC. Nah, maka di sini akan kita bahas lebih lanjut mengenai SDLC itu. Ya, jadi SDLC ini tahapannya. Ada 5 tahapan. 5 tahapan. Dari analisis, design, implementation, testing, kemudian ada evaluation. Nah, jadi selalu kalau nanti kita bikin sistem informasi, aplikasi, apakah penggajian, apakah persediaan barang, apakah itu absensi, langkahnya nanti ini salah satunya. Ya, dimulai dari analisis. Kemudian ada perancangan sistem, ada implementasi, ada operasional, kemudian yang terakhir ada maintenance atau ada evaluation. Ya, analis itu kita bahas satu persatu. Yang analis sistem itu apa saja sih? Perancangan sistem itu apa saja sih? Nah, jadi bikin aplikasi itu tidak ujuk-ujuk masuk coding. Buka VB, buka PHP, langsung coding tidak. Sama kayak orang bikin rumah. Orang bikin rumah kalau tidak dirancang dulu, ujuk-ujuk pesen pasir, bata, semen, bentuknya kayak apa, nggak digambar dulu, ruangannya kayak apa, ya nantinya hasilnya kira-kira akan bagus apa hancur kira-kira. Ya, tentunya kan mudah hancur. Kadang-kadang dirancang baik saja, belum tentu hasilnya bagus, apalagi tidak dirancang dulu. Ya, tukangnya bingung. Ya, ini
kamarnya di mana, ini nanti ruang tamunya di mana, ini terasnya di mana, ngadep mana. Ya, kalau hanya sekedar untuk tidur, oke lah, jadi rumah tinggal kasih kayu, asbes, selesai ya. Tapi kalau untuk jangka waktu yang lama tentunya kita ingin rumahnya itu selain nyaman, aman, juga bisa dalam jangka waktu yang lama juga. Demikian juga dengan bikin sistem nantinya, ya sama. Ya, oke, kita mulai dari langkah pertama yaitu analisis sistem. Ya, ini diawali dengan yang namanya studi pendahuluan. Nah, sama seperti kalau Anda bikin latar belakang lah. Sudah dapat mata kuliah MP belum ya? Sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian? Belum. Belum. Belum dapat ya? Belum. Belum. Nah, itu nanti ada latar belakang, ya. Ada apa namanya, rumusan masalah, ada tujuan, manfaat. Nah, ini masuk ke studi pendahuluan tadi. Ya, oke. Kemudian yang kedua ada namanya studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini biasanya nanti membahas ini ada istilahnya TELOS, TELOS. Ya, berkaitan dengan T itu teknologi, jadi teknologi apa yang nanti mau dipakai, kemudian ekonomi berkaitan dengan biaya, ya, anggarannya berapa, kemudian legalitas ini berkaitan dengan aspek hukum, pakai software yang berlisensi atau pakai software yang open source. Nah, ini kalau softwarenya nanti dipakai untuk publik biasanya memang berkaitan dengan hukum juga. Jangan sampai kita bikin aplikasi yang kemudian aplikasi itu yang bajakan misalnya. Ya, kemudian operasional, tahapan penggunaannya, ya, termasuk pelatihan dan sebagainya nanti di sini. Pelatihan pada pengguna, ya. Ada juga scheduling, penjadwalan. Langkah pertama kapan, langkah kedua kapan, langkah ini misalnya kalau bikin rumah, fondasinya berapa hari. Bikin dindingnya berapa hari, bikin atapnya berapa hari, finishingnya berapa hari. Nah, sistem juga demikian. Ya, jadi kelayakan TELOS ini diperkenalkan oleh James Hall tahun 2007. Oke, kemudian yang ketiga pada analisis sistem juga ada mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Input outputnya, ya, inputnya apa, kemudian prosesnya apa, outputnya seperti apa, itu ada pada langkah ketiga ini. Ya. Kemudian memahami sistem yang ada, jadi sistem-sistem yang sekarang jalan itu kayak apa, sebagai perbandingan. Saya mau bikin aplikasi penggajian, nah, lihat dulu aplikasi penggajian yang sekarang ini ada seperti apa bentuknya. Nah, makanya kemarin kenapa ada presentasi tentang sistem informasi itu salah satunya untuk ini, ya. Dan jadi sistem penggajian kayak apa, HR Human Research Development untuk sumber daya manusia kayak apa, ya. Kemarin ada sistem informasi geografis misalnya kayak apa, yang terakhir kita bahas kemarin. Nah, yang terakhir menganalisis hasil penelitian, ya, jadi jurnal-jurnal yang sudah lebih dulu ada. Jadi membaca sistem yang sudah diterbitkan, modelnya seperti apa, plus minusnya kayak apa, kelebihan kelemahannya seperti apa. Ya, jadi ini masih berkaitan dengan apa namanya, penulisan ya, jadi rancangan saja. Bisa dipahami? Ada pertanyaan barangkali, silakan. Tidak ada? Halo, halo? Belum ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Akhirnya pada ngantuk. Ya, oke, lanjut perancangan. Nah, yang kedua adalah perancangan. Perancangan ini berkaitan dengan menganalisis interaksi objek dan fungsi pada sistem. Kemudian menganalisa juga data dan pembuatan skema database. Nah, ini proses-proses berkaitan dengan ERD, DFD, normalisasi itu di sini. Kemudian merancang user interface, tampilannya.
Ya, tampilan dari programnya nanti kayak apa. Ini bisa dibikin dari Visio atau mungkin Word atau mungkin pakai aplikasi yang lain, tapi bentuknya masih gambaran ya, belum dalam bentuk di running. Jadi input data karyawan misalnya itu apa saja? Oh, ada nama, ada nomor induk mungkin, ada alamat, ya, ada tanggal lahir. Nah, kemudian nama itu pakai apa? Text box ataukah pakai text area? Berapa? Kemudian di tanggal lahir pakainya apa? Nah, ini berkaitan dengan model perancangan. Nah, biasanya yang agak lama di sini, ya, merancang aplikasi atau sistemnya. Ya, kalau coding biasanya nanti serahkan ke orang lain atau yang memang sudah terbiasa ngoding akan cepat. Ya, tapi coding tadi tentu saja hasilnya berdasarkan perancangan. Kalau perancangannya istilahnya tidak sesuai, ya hasilnya akan tidak sesuai juga. Ya, nanti kita akan lebih banyak fokus di perancangan ini. Ya, kalau coding kan selama ini sudah sering dilakukan ya, sudah sering Anda bahas dengan berbagai macam plus minusnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini codingnya di sini. Nah, di coding itu di langkah ketiga. Langkah ketiga. Jadi mulai membuat database. Ya, kemudian membuat aplikasinya. Nah, aplikasi ini dibuat berdasarkan desain sistem atau rancangan sebelumnya. Ya. Di langkah 1 dan 2 tadi, biasanya yang membuat adalah analis sistem. Development system di sini. Ya, jadi kalau kita mengerjakan aplikasi itu ada 2 yang terlibat. Ini membahas kembali yang sebelumnya ya. Jadi ada sistem analis, ada sistem development. Sistem analis yang mengukur ataupun merencanakan seperti apa nanti kebutuhan sistemnya. Nah, development yang berkaitan dengan coding. Ya, dengan coding. Jadi yang orang yang bikin coding maksudnya mulai langkah ketiga. Ya, dan juga menyiapkan fasilitas fisik termasuk software hardware. Bahasa pemrogramannya pakai apa, komputer yang digunakan nanti komputernya yang speknya seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan implementasi. Yang keempat adalah mendidik peserta dan pemakai, pelatihan. Ya, pelatihan. Ya, pelatihan dijadwalkan butuh berapa lama. Kemudian baru menggunakan sistem tadi. Ini langkah implementasinya. Ya, jadi sekali lagi langkah ini yang nanti berkaitan dengan coding yang dilakukan oleh development. Ada pertanyaan? Belum ada, lanjut ya. Ya, berikutnya adalah testing. Mencoba. Coding sudah dibuat, perlu dicoba. Nah, biasanya kalau kita di perkuliahan kan Anda yang bikin kode, Anda juga yang nyoba, Anda juga yang mengevaluasi. Ya pastinya yang penting tidak ada debunya, selesai. Jalankan, debunya tidak ada, oh aman, gitu ya. Nah, tapi kalau nanti kita menggunakan ke user, ada beberapa tahapan ini. Nah, ada namanya tes alpha, ada tes beta. Jadi digunakan di pengguna. Tes alpha itu digunakan di lingkup yang kecil. Lingkup yang kecil, terbatas. Ya, misalnya kalau kita di kantor ya hanya beberapa orang yang menggunakan lah, yang terdekat dengan kita misalnya. 2-3 orang, kemudian dimintai masukan. Ya, kemudian ada juga beta test. Nah, beta test ini digunakan dalam lingkup yang lebih luas. Nah, makanya kalau Anda download software di internet, pernah menjumpai ada software versi beta? Pernah? Nah ya, nah itu artinya softwarenya masih taraf uji coba. Belum software yang siap pakai. Masih mungkin di dalamnya ada bug-nya.
masih mungkin di dalamnya ada errornya, yang beta. Nah, kalau yang tidak ada errornya gimana Pak? Yang full release. Jadi ada tulisannya full release. Nah, jadi itu artinya full ya. Jadi versi yang full sudah bisa dipakai, walaupun mungkin juga masih ada error. Ya, namanya aplikasi, namanya sistem pasti ada errornya pada saat nanti digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tapi nanti kembali ke SDLC dari awal lagi, ya diperbaiki lagi sampai dapat sistem yang baru yang bisa mengatasi kelemahan yang ada pada yang lama. Ya, oke. Kemudian ada audit sistem. Ya, jadi mengaudit, memeriksa sejauh mana sistem itu. Ya, oke. Kemudian untuk langkah kelima yang perlu diperhatikan adalah maintenance atau perawatan sistem. Pada langkah ini yang dilakukan adalah memperbaiki kesalahan. Jadi tentunya sebuah sistem yang dijalankan dalam jangka waktu yang lama pastinya ada bug yang nanti akan muncul karena pemakaian. Kemudian yang kedua adalah menjaga kemutakhiran sistem. Dengan munculnya berbagai teknologi yang ada, sistem yang berjalan tentunya perlu ditambahkan dengan aplikasi hardware yang muncul belakangan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem baik itu dalam sisi kecepatan maupun fasilitas yang ada. Oke, kita lanjutkan berikutnya yaitu mengenai alat bantu desain atau perancangan. Ya, jadi tadi tahapan yang ketiga adalah perancangan. Nah, di mana perancangan ini berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Ya, dalam perancangan ini meliputi ada alat bantu yang biasa dipakai, yaitu ada flow of document, kemudian ada DFD, data flow of diagram, kemudian ada normalisasi, dan juga ada ERD atau entity relationship diagram. Oke, ini adalah tampilan dari flow of document, berisi aliran dokumen dari mana ke mana. Kemudian ada DFD, ini untuk menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem, berikut input-outputnya, data dan informasi. Kemudian alat bantu perancangan yang lain ada berupa normalisasi, ada normal 1, normal 2, sampai dengan normal 3, bahkan ada yang sampai normal 7, tetapi biasanya pada sistem informasi dibutuhkan hanya sampai normal ketiga paling tidak. Kemudian yang terakhir juga ada yang namanya ERD, Entity Relationship Diagram, yang menggambarkan hubungan antar tabel atau antar entitas. Hubungannya apakah one to many, ataukah many to many. Nah, dari sini kemudian nanti baru masuk ke tabel. Setelah tabel ke perancangan desain input output atau formnya, ya, dari mulai input, transaksi, kemudian laporan, baru kita masuk ke implementasi atau ke coding. Nah, demikian kira-kira tahapan mengenai perancangan sistem yang biasanya seringkali dilakukan.